Oke, halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Geku Mayang. Wah, lama tidak buat video ini. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja, amin. Gimana hari kalian hari ini? Ya, semoga menyenangkan dan jangan lupa untuk tetap bersyukur. Oke, mungkin di video kali ini aku akan membahas sedikit tentang beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar yang belum aku jawab dan akan aku jawab secara langsung di sini. Mungkin setelah aku baca-baca kemarin itu ada beberapa pertanyaan yang memang mesti dijawab dengan video ya. Karena kalau nggak dijawab dengan video mungkin nanti timbul kesalahpahaman, itu bisa bahaya. Dan untuk waktu-waktu kemarin aku belum buat video itu ya karena belum ada waktunya aja. Jadi untuk kali ini mumpung ada waktu senggang, jadinya aku mau buat video untuk ya sharing-sharing informasi tentang Slovakia. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang udah aku baca dan aku tulis, kemudian langsung aku jawab sekarang. Untuk itu jangan lupa untuk teman-teman, jangan lupa like, sebarkan ke kerabat atau teman ataupun yang lainnya, dan subscribe dan terus tonton channel aku. Untuk pertanyaan pertama itu, untuk gaji 750 sampai 900 lebih, apakah itu udah gaji bersih? Ya, emang segitu itu udah gaji bersih ya, udah dipotong pajak, entah itu pajak kesehatan, asuransi ataupun pajak-pajak yang lainnya. Dan ya memang seperti itu, 750 sampai 900 bahkan bisa lebih. Dan untuk yang mungkin 900 lebih itu dengan syarat dan ketentuan, misal mungkin lemburan lancar, mungkin dapat weekend shift, mungkin kalau lagi tanggal merah tetap masuk, apalagi masuknya itu malam ya, jadi lebih banyak bonusnya ya, seperti itu. Oke teman-teman, itu 750 sampai 900 bahkan lebih itu udah gaji bersih, udah dipotong pajak, udah dipotong biaya penginapan dan lain-lain. Untuk umur 58 tahun apakah masih bisa? Sebenarnya aku itu nggak tahu persis ya teman-teman tentang apa batas maksimal atau batas minimal tentang umur, tapi selama aku bekerja di PSA dan berjalannya waktu aku jadi punya teman, dan rata-rata itu teman-teman aku itu udah usia ibaratnya mungkin kalau di Indo itu udah usia dikategorikan itu bukan muda lagi ya, balung tua lah kalau orang Jawa itu bilang. Dan temen aku dari Serbia itu bagian logistik atau operator forklift, jadi tugasnya itu yang mengantar logistik ke pos-pos, tempat-tempat assembling, tentang apa, tempat-tempat orang operator produksi bekerja. Itu orang Serbia itu ada 2 orang, itu usianya itu 58 sama 57 tahun, tapi itu operator forklift atau logistik. Untuk bagian yang lain saya kurang paham, jadi mungkin 58 tahun masih bisa. Nyatanya ada orang Serbia yang 58 dan ya itu 57 tahun, seperti itu. Untuk bahasa ya, untuk bahasa sendiri ya diwajibkan, itu wajib sih ya, minimal bisa bahasa Inggris. Kalaupun nggak lancar saat ngomong, seenggaknya tahu lah. Itu udah mutlak sih untuk bahasa Inggris, karena takutnya nanti kalau ada apa-apa informasi, entah dari agensi, entah dari bos, jika kalian situ udah masuk ke land itu, takutnya kalian itu nggak maksud, walaupun sudah
didatangkan penerjemah, karena setiap negara di sini itu punya penerjemah masing-masing. Setiap shift punya penerjemah masing-masing. Jadi itu untuk mempermudah lah. Dan untuk bahasa sendiri ya diwajibkan bahasa Inggris. Kalaupun nggak bisa lancar ngomongnya, seenggaknya tahu lah apa yang mereka omongin dan kalian mau jawab apa atau mau bicara seperti apa, kayak gitu. Dan syukur sedikit-sedikit bisa bahasa Slovakia, setidaknya ada apresiasi lah, karena dimana bumi dipijak ya memang di situ kalian tempat berada ya. Sekarang saya di Slovakia, ya mau nggak mau saya harus belajar bahasa Slovakia, bukan bahasa yang lain, seperti itu teman-teman. Dan untuk potongan gaji itu kita cuma ada pajak itu ada beberapa pajak, tapi yang aku tangkap ya garis besarnya aja itu ada asuransi, pajak kesehatan, ada pajak untuk pengangguran. Itu pajak untuk pengangguran itu masuknya itu untuk tunawisma yang ada di Slovakia. Itu nggak besar sih, cuman definisi cukup untuk kita yang bekerja di Slovakia. Dan pajak resign atau pajak pensiun, seperti itu. Aku nggak tahu itu pajak pensiun bisa dicairin pas habis kontrak atau enggak, itu aku belum tahu, karena aku belum sempet tanya. Ya mungkin suatu saat aku bakal tanya, seperti itu. Dan potongan lainnya itu cuma satu, yaitu penginapan. Terakhir aku bayar penginapan itu bulan lalu atau bulan lalu ya, gajian terakhir itu 186 euro. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya lewat PT mana bang? Oh, saya lewat PT Ramzi Cahaya Karya Bogor, tepatnya di Komplek Green Apple, Cipanas, Bogor. Untuk saat ini nomornya saya belum minta izin ke agensi Indonesia di PT Ramzi dan belum dibalas. Jadi mungkin nunggu dibalas dulu, baru saya mungkin akan kasih ya untuk teman-teman yang minta nomornya agensi. Seperti itu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya itu proses apply visa. Proses apply visa yaitu di embasi Slovakia untuk Indonesia yang ada di Jakarta itu. Dan untuk proses apply visa itu saya dulu itu ya seperti biasa lah, apply visa itu mungkin dari PT Ramzi itu cuma 7 orang apa ya, karena itu setiap agensi Indonesia itu dibatasi, ada slot, ada kuota. Setiap agensinya itu ada kuota. Jadi nggak serta-merta kayak misal aku udah proses gitu ya, teman-temanku udah proses lainnya, jadi kita serentak aja beli visa. Nggak gitu caranya. Mereka itu ada slot, ada kuota, ada batas maksimal. Jadi setiap agensi di Indonesia itu udah ada jatahnya masing-masing, dan nggak setiap hari teman-teman, karena itu mungkin regulasi dari sana ya. Bahkan sebulan itu mungkin hanya 3-4 kali apply visa. Dan setahu saya itu dulu itu saya dikasih tahu oleh agensi itu proses apply visa itu hanya dilakukan hari Rabu atau Kamis. Jadi memang benar adanya tentang informasi yang proses apply visa itu ada slot atau kuota untuk orang, itu memang benar adanya, dan enggak setiap hari itu bisa apply visa teman-teman. Walaupun jadwal dinas mereka itu mungkin Senin sampai Jumat ya, cuman enggak setiap hari teman-teman. Bahkan sebulan itu hanya bisa apply visa itu 3-4 kali, seperti itu. Dan untuk proses nunggunya itu dulu saya memakan waktu 1 bulan untuk menunggu visa jadi, dan untuk menunggu lagi setelah visa jadi untuk aktif dan bisa digunakan
itu 2 minggu setelah jadi baru kita bisa booking tiket atau pesan tiket pesawat, seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang proses apply visa itu saya udah nunggu lama bang, ya memang seperti itu regulasinya. Jadi ya sabar-sabar aja teman-teman, namanya rezeki nggak kemana kok, di samping yang lain aja, kayak mungkin ada kerjaan sampingan atau yang lainnya, seperti itu. Dan mungkin itu ya beberapa pertanyaan yang teman-teman lontarkan dan saya sudah tangkap dan saya sudah cerna dan saya sudah jawab sekarang. Dan untuk informasi terbaru di sini, alhamdulillah untuk saya sendiri dan teman saya aman-aman saja, baik di luar kerjaan maupun di kerjaan. Ya kita, this is not bad, semua baik-baik aja selagi kita berusaha, semua bakal baik-baik aja. Dan memang bekerja di PSA atau Peugeot Citroen memang seperti itu. Jadi mau ngeluh kayak gimana pun ya memang seperti itu. Mungkin gajinya kecil ataupun gimana, ya memang seperti itu. Kalau kalian sudah tahu dari awal, justru saya kasih tahu kalian itu dari awal, gajinya itu nggak terlalu besar. Jadi biar kalian itu nggak terlalu berharap sama yang namanya ekspektasi, karena itu ekspektasi itu bahaya sekali untuk kesehatan jiwa, bisa membunuh lah kasarnya. Bukan membunuh dalam arti mati ya, cuman mungkin kayak lebih ke sakit hati mungkin ya, seperti itu. Jadi mending saya kasih tahu sekarang dari awal, gajinya itu nggak segede ataupun sebesar negara-negara lain yang notabene itu sudah lama terkenal, atau bahasanya itu pasar lama lah kasarnya. Ya mohon maaf lah, seperti Korea, Jepang dan lain-lain. Karena Slovakia itu memang pasar baru dan nggak banyak orang tahu, dan ini negara-negara tersembunyi. Jadi bukan tersembunyi dalam arti nggak kelihatan, bukan yang nggak terkenal, cuman banyak yang belum tahu negara ini. Dan so far kita di sini ya nyaman-nyaman aja, enjoy, aman, semua sudah diatur sama yang di atas. Jadi kita tinggal jalanin aja, yang penting berusaha ikhtiar dan yakin semua bakal baik-baik aja ke depannya. Dan kunci kebahagiaan itu kita nggak pernah berharap sama manusia, karena sejatinya kita memang sama-sama manusia, sama-sama makhluk ciptaannya. Lantas untuk apa kita berharap sama manusia? Jadi untuk teman-teman, jangan terlalu berharap kepada manusia, berharaplah kepada Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Dan ya kita hidup di sini aman, enjoy, aman, semua berjalan dengan lancar, tidak ada kriminalitas di sini. Justru yang kriminalitas itu kita sendiri ya, mungkin kita ngerokok sembarangan, masih buang sampah sembarangan, cuman kita ambil lagi. Dan untuk informasi teman-teman yang mungkin kan, karena saya tinggal di daerah Zafar, Poronda, Ternava, dan mungkin untuk teman-teman yang tinggal di luar Ternava, entah di Lozorno, entah di Survosen, entah di Lovse ataupun di Galanta ataupun di yang lainnya, saya kurang paham tentang informasi. Cuman mereka, kalau setiap kita ketemu di kerjaan kita, mereka itu bilang mereka baik-baik aja, ya semoga aja memang seperti itu. Dan untuk teman-teman yang masih di Galanta, khususnya dari PT Ramzia dan mungkin ada sebagian dari Bina Mandiri ya, kenapa masih ditaruh di Galanta, belum pindah ke Poronda ataupun di mana? Mungkin coba itu komunikasikan dengan agensi yang ada di sini, karena nggak semua orang Indo yang ada di sini itu agensinya sama. Jadi kita itu berbeda-beda, nggak tahu kenapa ini. Mungkin entah komunikasi dari antara pihak agensi Indonesia dengan Slovakia itu mungkin ada problem atau gimana. Saya kurang tahu dan saya nggak mau tahu lah di sini. Mungkin ya kita ambil kesimpulan aja. Saya kurang tahu. Jadi untuk
untuk teman-teman yang masih ada di Galanta, kenapa masih di situ belum pindah di sini? Saya informasikan di sini tuh penuh. Apartemen di Safar atau Poronda itu penuh. Jadi mungkin teman-teman bisa bersabar lebih sabar lagi, lebih lama lagi. Dan toh juga harganya nggak terlalu jauh lah. Kalau di head to head kita yang ada di Safar itu cuma menang deket doang. Kalau ngebus itu cuma 7 menit dari apartemen sampai kerjaan itu cuma 7 menit. Jadi kita cuma menang jarak di sini. Untuk biaya sama saja lah. Namanya apartemen ya standar. Dan kalau di Galanta itu dapur umum, kalau di sini kita itu dapur pribadi 1 kamar 1. Jadi semuanya aman. Dan untuk kabar terbaru, ada beberapa subscriber saya yang DM via Instagram katanya sudah di Galanta, sudah datang beberapa hari lalu. Saya senang dan wah, nggak nyangka sih saya bisa berbagi informasi, bisa berbagi informasi tentang Slovakia yang khususnya untuk yang ingin kesini ya. Dan ya, selamat datang di Slovakia. Ya beginilah Slovakia. Selamat datang dan semoga lancar selalu untuk teman-teman yang baru datang. Dan ya, jangan lupa untuk tetap semangat dan terus berdoa yang terbaik lah. Karena kita sama-sama nyari uang di sini. Seperti itu. Dan oh ya ini untuk tambahan ya satu ini. Untuk teman yang bilang untuk teman-teman yang komen itu bacanya euro bang, bukan euro. Jadi gini mas atau mbak ya, jadi gini, orang Slovakia ataupun Eropa itu nggak bisa bilang Y ataupun J ataupun huruf C, konsonan kita ataupun abjad kita, abjad Indonesia itu mereka susah. Dan kalaupun ada itu mungkin orang luar, ibaratnya luar Eropa, mungkin masih Asia itu bilang euro. Cuman saya datang ke sini, saya juga kaget tuh. Mereka itu bilangnya itu bukan euro, mereka itu bilangnya itu euro sama eura seperti itu mas atau mbak. Jadi saya ikut terbawa ya, namanya juga kulina atau terbiasa, jadi terbiasa bertransaksi dengan orang sini ya. Jadi ya secara nggak langsung kita terbawa. Dan bukan serta-merta saya nggak tahu ya, saya tahu bilang euro, cuman orang sini tuh lazimnya itu bilangnya euro sama eura sendiri itu untuk menyebutkan nominal, cuma mata uangnya doang, nggak ada angkanya di depannya, itu mereka nyebutnya eura. Dan mereka nyebut atau euro itu jika mata uangnya itu disertai dengan jumlah seperti itu. Hanya untuk sekedar pengetahuan ya, sering sharing lah. Dan bukannya saya so tahu, memang seperti itu di sini. Jadi ya seperti itu. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Untuk teman-teman yang mau datang ke sini dan mau berjuang di sini untuk mencari pundi-pundi rupiah, saya tekankan sekali lagi, gajinya nggak terlalu tinggi, cuman in the middle, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah, kita di tengah-tengah. Jadi enjoy aman, cari aman, nggak resiko. syukur meningkat ya, mohon doanya aja. Dan ini Pezot juga atau PSA itu sudah mewujudkan etikat baiknya dengan adanya lemburan wajib ya setiap bulannya. Jadi ya semoga saja semua kedepannya bakal lebih baik lagi. Terima kasih. Dan mungkin videonya untuk kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian, ke kerabat kalian, ke orang lain, ke sosial media kalian. Jangan lupa like,
Oke teman-teman, supaya aku lebih semangat lagi buat videonya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.